warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan isi cerita dari Semilir Angin yang bertema pendidikan. Cerita ini ditulis oleh Wazi. Cerita ini berisi tentang dua desa yang tidak pernah akur, tidak pernah damai, dan selalu menyebabkan pertikaian. Dan seorang remaja yang bernama Ridwan yang tewas demi kedamaian dan ketentraman desanya sendiri. Konflik ini terjadi karena adanya pencuri di desanya dan tidak diselesaikan dengan baik-baik ataupun berkepala dingin. Ridwan memaksakan dirinya untuk pergi ke desa sebelah agar bisa menemukan perdamaian. Ia sudah lelah dengan konflik yang terus-menerus terjadi hampir setiap harinya. Sedangkan orang tuanya tidak bertindak apapun. Mereka justru malah ikut berdebat bersama yang lainnya, tidak memikirkan anaknya itu di mana sekarang. Dan saat mereka menyadari anaknya tidak ada di rumah, disitulah di mana mereka tahu anak mereka sudah tidak ada. Pelaku sudah ditemukan, dan mereka semua menyesal atas semua yang telah terjadi. Di depan jenazahnya, ayahnya berkata, "Perdamaian yang engkau impikan akan segera terwujud. Terima kasih, sebentar lagi kami akan merasakan nikmatnya Semilir Angin yang engkau perjuangkan." Kesimpulan dari cerita ini adalah, kita tidak boleh tergesa-gesa saat terjadi suatu pertikaian ataupun perdebatan. Dan masalah harus diselesaikan dengan baik-baik dan kepala dingin. Berpikir sebelum bertindak, karena itu menjadi pengaruh bagi suatu penyelesaian masalah. Setiap orang memiliki masalah. Seringkali kita merasa masalah kita yang paling sulit di seluruh dunia, ataupun melebihi-melebihi. Akibatnya, sering orang-orang melarikan diri dari masalah, bukan menghadapi dan menyelesaikannya. Ada satu teknik yang dapat dicoba untuk menghadapi masalah kita, yaitu mengubah cara pandang kita kepada masalah. Langkah pertama adalah kita anggap atau persepsikan masalah itu bukan sebagai masalah, melainkan sebuah tantangan. Kemudian, kita cari tantangan yang lebih besar dari masalah itu. Bisa jadi tantangan yang lebih besar itu pada diri kita ataupun pada orang lain. Setelah melihat tantangan yang lebih besar, maka tantangan awal kita terlihat lebih mudah dipecahkan dan bahkan kita hadapi tanpa perlu melarikan diri. Contohnya, kadang kita merasa berat dalam melaksanakan sholat Isya. Di kepala kita ada tantangan untuk melakukan sholat yang hanya 4 rakaat. Ngantuklah, nantilah, dan ada segudang alasan lainnya. Nah, di bulan Ramadan ada sholat tarawih yang jumlah rakaatnya lebih banyak, termasuk witir, 11 rakaat atau 23 rakaat, tergantung pilihannya. Setelah melihat sholat tarawih yang rakaatnya melebihi dari sholat Isya, kita akan lakukan sholat Isya dengan lebih mudah, tanpa mengeluh, dan tidak terlalu sulit. Contoh yang lain adalah dengan melihat masalah orang lain yang lebih besar. Begitu kita tahu bahwa dia mempunyai masalah yang lebih besar, maka masalah kita jadi lebih enteng. Atau bahkan ada orang yang kemudian ikut menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kata lain, memberi bantuan untuk memecahkan masalah. Sehingga masalah kita sendiri dihadapi dengan cepat karena harus membantu orang lain. Itulah sebabnya orang yang sering menolong orang lain terlihat lebih tidak memiliki masalah sendiri. Poin yang ingin saya sampaikan adalah, menghadapi masalah itu hanya soal persepsi saja. Kita posisikan masalah yang kita hadapi itu sebagai masalah yang kecil sehingga tidak perlu kita takuti. Bulan Ramadan memberikan tangan beribadah yang lebih banyak kepada kita. Kita ditantang untuk melakukan puasa, sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan melakukan amalan lainnya yang sering kita lupakan. Semoga dengan melalui tantangan yang berat ini, di bulan-bulan selanjutnya kita lebih mudah melakukan ibadah-ibadah tersebut. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.